Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Rektor 4. Kami akan menjelaskan dan mempresentasikan mengenai media belajar dengan tema kesehatan mental. Dimulai dari kelompok paling pojok. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Adi Pratama. Saya Rara Kurniasari. Saya Amelia Kaputriani. Saya Husya Fatika Rahma. Saya Eka Putri Salsabila. Saya Franciscus Bara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, keras banget nih Kak. Gimana kalau kita sekali lagi? Boleh, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, sepertinya semangat sekali nih Kak. Betul banget. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Rara Kurniasari dan rekan saya. Saya Muhammad Rizky Adi Pratama. Nah, kami berdua dari Universitas Brawijaya ingin menyampaikan sebuah penyuluhan tentang kasus mahasiswa UGM bunuh diri, bukti darurat kesehatan mental remaja. Sebelum itu, para audiens di depan saya, adakah yang tahu bagaimana perinci dari kasus mahasiswa UGM yang bunuh diri itu? Mungkin kakak yang ini bisa dijelaskan? Mungkin gara-gara stres ya, jadi mahasiswa itu jadi bunuh diri kayak banyak beban gitu. Terima kasih kakak sudah mau menjelaskan. Nah, sebelumnya saya akan menayangkan video pengantar kasus bunuh diri mahasiswa UGM. Seorang mahasiswa baru Universitas Gadjah Mada, pemirsa, nekat mengakhiri hidupnya dengan cara melompat dari lantai 11 sebuah hotel di kawasan Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta. Ya, inilah rekaman video amatir dari warga sesaat setelah korban ditemukan tergeletak di depan hotel. Korban dalam kondisi bersimbah darah usai terjun dari lantai 11 sebuah hotel di kawasan Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta. Korban diketahui berinisial PSR, berusia 19 tahun, mahasiswa komunikasi UGM asal Bogor, Jawa Barat. Dari dalam tasnya, polisi menemukan secari kertas hasil pemeriksaan psikologi dari rumah sakit. Jenazah korban selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda DIY guna kepentingan lebih lanjut. Sementara polisi masih mendalami motif korban nekat bunuh diri. Ke lokasi memang betul. Dari kami Polsek koordinasi dengan identifikasi Polres dan Rumah Sakit Bayangkara. Jadi langsung identifikasi. Setelah itu sekarang posisi korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Jadi mohon maaf untuk identitas lengkap kami belum mendapatkan, tapi kami tadi sudah cek TKP mendapatkan tas, jadi tas korban itu sudah kami ketemukan. Itu di dalamnya langsung kita cek, itu memang salah satu mahasiswa dari UGM. Nah, mungkin udah bener ya tadi karena stres itu ya. Nah, mungkin aku bantu jelasin juga ya. Untuk kasus yang bunuh diri ini emang benar dikarenakan stres. Nah, stres ini kan sebuah gangguan psikologis ya. Mungkin coba aku ceritain sedikit ya. Untuk yang mahasiswa ini itu memang dikarenakan gangguan psikologis, yang mana kan kita juga sebagai mahasiswa gitu ya, pasti merasakan dunia perkuliahan yang sangat keras dan tugasnya itu sangat banyak seperti itu ya. Nah, oleh karena itu mungkin dari itu dia stres dan akhirnya mengalami gangguan psikologis. Nah, mungkin aku coba tanya ke teman-teman semua yang ada di depan, mungkin ada yang tahu nggak gangguan psikologis itu apa sih? Ayo, mungkin dari Ada yang mau jawab nggak? Mungkin kakaknya bagaimana? Gangguan psikologis setahu kakak itu seperti apa? Macam depresi.
Baik, terima kasih ya Kak sudah mau menjawab. Bagaimana nih Kak, apakah jawabannya dari Kakak benar? Ya, mungkin dari jawaban tadi sudah benar ya. Mungkin gangguan psikologis itu termasuk juga seperti depresi gitu ya. Jadi gangguan psikologis ini memang mempengaruhi suatu kesehatan, baik dari mental maupun pikiran ya. Jadi kan emang kita di sini bawa kasusnya mana bunuh diri. Memang benar. Contohnya ini emang latar belakangnya itu memang dari depresi atau gangguan psikologis itu sendiri. Nah, saat ini kalian tahu nggak ya, psikologis itu dibagi menjadi berapa? Ada yang tahu katanya? Ada 2 ya Kak ya? Wah, benar sekali tuh. Apa aja nih Kak? Ayo, apa? Atau ada yang lain yang mau menjawab? Ada bisa menambahkan? Setahu aku sih gangguan ringan sama gangguan berat kalau nggak salah. Wah, benar sekali nih Kak. Baik, jika aku menjelaskan lebih jelas lagi ya. Untuk gangguan psikologis ringan itu misalnya cemas berlebih, sulit tidur, gelisah, perubahan suasana hati, dan perubahan pola makan. Kalian yang awalnya suka makan, jadi tiba-tiba malas makan deh, nggak lapar gitu. Untuk yang kedua yaitu psikologi berat. Nah itu dimana seperti depresi, gangguan belajar, kalian jadi malas belajar, menunda-nunda tugas, percobaan bunuh diri, berpikir untuk mati, dan lain-lain. Oke, jadi mungkin aku simpulin ya. Jadi untuk gangguan ringan ataupun berat ini bisa jadi ada kaitannya gitu ya. Seumpama dari kalian itu ada yang merasa seperti mengalami stres atau mungkin sulit tidur dan merasa ada pikiran yang macam-macam gitu kan. Nah itu meskipun itu adalah suatu gejala atau tanda yang masih kecil, ringan, itu mungkin bisa jadi nanti kaitannya bisa menjadi besar jika nanti kalian pendam. Soalnya kan orang yang biasanya terkena penyakit mental itu kan biasanya dari dalam hati, pikiran, dan rasanya itu mungkin bisa terganggu juga. Nah itu dikarenakan faktor tersebut akhirnya menjadi nanti bisa jadi gangguan berat seperti itu. Nah kita di sini sharing-sharing nih, ada nggak sih dari kakak-kakak yang di rumah nih pernah berpikiran yang aku nih kayaknya hidup di dunia itu nggak berguna gitu? Ada nggak kak yang mau sharing gitu? Atau pernah mikir kayak apa aku mati aja ya? Ada yang mau sharing? Gak apa kak, kita di sini tuh terbuka kok kak, sharing sesama gitu. Iya betul. Mungkin ada yang mau sharing kehidupannya gitu? Iya nggak apa-apa. Kakaknya bagaimana? Mungkin ada yang merasa percobaan bunuh diri atau Ya bagaimana? mungkin berpikir untuk Iya. hidup minimal gitu ya kak ya? Atau merasa hidupku buat apa sih cuma gini-gini aja kayak monoton, nggak ada sesuatu yang menarik gitu. Oh, benar. Siapa nih yang mau sharing? Ada nggak? Atau karena faktor sesuatu deh, karena anak ini aku jadi kayak nggak berguna gitu? Iya. Ada yang mau sharing nggak? Karena mungkin karena mau sharing. Mungkin dulu ya saya pernah berpikir untuk pengen mengakhiri hidup karena ada masalah di dalam keluarga yang dimana saya dimarah-marahin terus, saya capek jadi stres akhirnya dan merasa tidak berguna gitu sekarang. Terima kasih ya Kak sudah mau sharing. Nah, seperti itu adalah salah satu bentuk depresi ringan atau berat ya. Jadi tujuan kita di sini itu untuk mengendalikan depresi atau pikiran-pikiran kalian yang menjerumus ke bunuh diri. Oke baik, kali ini saya juga akan memberikan cuplikan motivasi tentang mental health dari Mary Riana. Boleh sedih, bahkan harus sedih. Kalau memang kamu merasa sedih, jangan ditahan menurut saya. Karena kalau enggak, kamu akan selalu merasa di dalam denial tadi. Enggak, biasa enggak, is okay. Karena itu justru malah lebih bahaya ya. Ketika kita mensuppress dan merasa bahwa ya udah baik-baik aja, padahal kamu nggak baik-baik aja. Jadi menurut saya kalau memang itu sesuatu yang menyakitkan dan itu membuat kamu sedih, is okay, nggak apa-apa. Terima, accept. Dan menurut saya kunci untuk mental health itu kita harus accept dulu, gitu. Nah, tapi accept itu berbeda dengan pasrah ya. Accept itu ya, oke, sekarang saya sedih. Ini yang selalu saya lakukan adalah sadar bahwa itu perasaan. Itu berbeda dengan diri saya merasa sedih. Jadi itu saya selalu mendetach gitu. Berarti perasaan itu bisa berubah. Hari ini saya merasa sedih, oke, tapi perasaan itu bisa berubah. Nanti saya akan bisa bahagia lagi, nanti saya akan bisa berhasil lagi gitu. Jadi bukan sayanya, karena kalau itu saya sedih, saya gagal, itu seakan-akan kayak permanen gitu di kita. Nah, jadi saya punya analogi seperti ini. Jadi saya selalu ngebayangin seperti kayak gerbong kereta nih ya. Bayangin lagi nunggu kereta, kan di depan kita ada gerbong. Kereta itu kan panjang ya, ada gerbong-gerbongnya kan.
Oke, nah setiap gerbong itu adalah merepresent emosi kita. Jadi ada gerbong sedih, ada gerbong bahagia, ada gerbong sukacita, ya kan? Nah, jadi kalau sekarang nih keretanya berhenti dan saya merasa sedih, ya mungkin saya berada di gerbong ini ya, di hadapan saya ini, oh ya udah ada kesulitan, sekarang saya sedih. Nah, tapi kereta itu akan bergerak, nanti akan pindah gitu. Berikutnya, oke, gembira, berikutnya oke, sukacita gitu. Itu nggak akan ada yang abadi, semuanya akan di situ. Kecuali satu hal, kesalahan terbesar orang adalah dia masuk ke gerbong itu dan keretanya jalan. Akhirnya selamanya dia merasa sedih karena dia selalu berada di gerbong itu. Kebayang nggak maksud saya? Jadi it's okay untuk kita merasa sedih, tapi itu kan hanya perasaan. Perasaan itu nanti bisa berubah. Perasaan itu bisa kita kendalikan, oke? Dan perasaan itu ya bisa ya semua juga nanti akan berlalu. Gitu. Nah jadi itu salah satu mindset yang membuat saya menjaga kesehatan mental saya ya. Oke, hari ini saya sedih, tapi saya yang menentukan sendiri tanggal kadaluarsa kesedihan saya. Besok saya akan happy lagi, saya restart lagi, hari yang baru, kesempatan baru gitu. Jadi itu sih caranya saya selalu berproses ya di tengah situasi seperti ini. Pasti komputer kamu pernah ngehang, pernah nggak? Terlalu banyak yang ada berproses, ngehang. Sama kayak perasaan, sama kayak hidup kita. Terlalu banyak overthinking, overfeeling, semuanya ngehang. Oke? Dan kamu tahu cara untuk merestartnya? Pasti tahu. Caranya adalah Control Alt Delete. Control Alt Delete. Oke? Ingat ya rumusnya Control Alt Delete. Pertama kontrol. Oke, jadi pertama kamu harus tahu ada di hidup ini yang bisa kamu kendalikan, tapi ada yang tidak bisa kamu kendalikan. Bagaimanapun juga itu udah di luar kendali kamu gitu, nggak bisa kamu kendalikan. Contoh yang nggak bisa kamu kendalikan, perkataan orang lain, perbuatan orang lain terhadap kamu, hal-hal di luar kamu lah itu kamu nggak bisa kendali. Yang nggak bisa kamu kendalikan, ya sudah, it's okay, oke? Relakan, ikhlaskan. Yang bisa kamu kendalikan, lakukan sesuatu. Apa yang bisa kamu kendalikan? Cuma dua, your effort and your attitude. Sikap kamu dan tindakan kamu, cuma itu yang ada dalam kendali kamu. Nah, jadi itu pertama kontrol. Yang kedua, alt. Alt itu alternatif. Oke? Nah, jadi kalau saat ini misalnya kamu gagal atau belum berhasil, ya udah cari alternatif, cari cara lain, coba cara lain gitu. Kalau tadi kamu sedih karena misalnya kamu jualan nggak berhasil gitu, ya udah coba, bisa nggak diubah copywritingnya, bisa nggak mungkin kalau gitu nggak di Instagram deh di Facebook, bisa nggak dirubah marketing promosinya, bisa nggak dirubah harganya. Ya contohnya coba cari alternatif. Cari cara lain, oke, cari jalan lain, oke. Dan yang ketiga, del itu berarti delete, jauh-jauh lah, delete semua pikiran-pikiran negatif, ya kan, perkataan-perkataan negatif, delete juga semua procrastinate, yang kebiasaan-kebiasaan buruk yang suka menunda dan seterusnya. Nah, jadi biasa itu sih cara saya untuk merestart ulang. Intinya saya tahu apa yang saya kendalikan, cari-cari alternatif, cara lain, pasti ada cara lain, ya. Dan akhirnya ya udah saya mendelete hal-hal yang mengganggu pikiran. Nah, jadi seperti itu video yang mungkin bisa dijadikan motivasi ya. Selanjutnya ada cara mengatasi yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ada beberapa cara nih Kak. Apa aja nih Kak caranya? Oke, jadi tadi kan sudah ada yang menyebutkan ya bahwasanya itu ada sesuatu yang merasa bahwa aku nggak berguna di sini, Kak. Setiap hari dimarahi sih, emang aku gunanya di sini apa? Mungkin seperti itu ya. Mungkin aku coba bantu jelasin. Buat cara mengatasinya itu terdapat ada dua ya, dengan cara farmakologis dan juga non farmakologis seperti itu. Nah, untuk caranya farmakologis itu mungkin ada berbagai cara ya. Terus kemudian dengan cara mungkin farmakologis itu seperti bahwasanya kalian tahu ya, itu adanya seperti suatu konseling ya, suatu psikolog. Nah, itu mungkin dengan cara kalian bisa menceritakan suatu hal yang dipendam, itu bisa kalian ceritakan. Nah, itu bagi kalian bisa sesuatu merasa lega atau bagaimana. Nah, itu suatu cara dengan cara farmakologis ya. Nah, untuk kalian kan mungkin untuk masyarakat ya, orang yang datang ke psikolog itu kayaknya orangnya orang gila deh. Nah, sebenarnya itu adalah salah ya kata-kata, karena datang ke psikologis itu tujuannya untuk berobat. Kita bukan penyakit gila atau semacamnya, tapi kita butuh orang untuk didengar tentang cerita kita. Karena orang-orang di sekitar kita kan mungkin kayak, apa sih masalahnya gini doang, kayak sok sakit, sok merasa paling sakit
gitu. Nah untuk faktor selanjutnya yaitu non farmakologis. Untuk yang pertama buku diari nih. Pasti kakak-kakak semua di sini pernah nggak sih nulis buku diari? Pernah. Nah kira-kira buku diari yang seperti apa nih isinya, atau tentang cowok nggak sih kak? Cegah-cegah gitu loh. Sini Ya, makanya bisa cerita nggak apa gitu tentang buku diarinya dulu? Pasti kakak yang dulu pernah bikin nih tulisan buku diari gitu. Nggak pernah. Oh nggak pernah, waduh. Oh iya. Silakan kalau dulu mau sharing nih ya. Jadi dulu pas kecil, pas masih SD itu sering nulis buku diary tiap pulang sekolah. Kayak hari ini tuh habis ngapain aja, ketemu siapa aja, kalau lagi sedih, kalau lagi senang tuh langsung ditulis di buku diary. Ya, terima kasih ya kak sudah mau bercerita luas. Benar sekali nih. Itu salah satu tujuan dari buku diary. Kayak kalian kakaknya ini pernah gak sih merasa kayak, oh karena buku diary ini aku jadi gak sendiri gitu. Nah seperti itu cara non farmakologis. Untuk yang kedua beribadah. Seperti apa nih kak beribadah itu? Oke, jadi kan kita meskipun sudah menuangkan perasaan atau suatu hal di dalam suatu buku atau mungkin yang lain ya, tapi jangan lupa bahwasanya kan kita di sini tuh pasti tidak mungkin karena yang menciptakan ya. Jadi jangan lupa sampai kita itu beribadah. Jadi meskipun kita mencegah dengan atau cara mengatasinya dengan hal-hal yang lain, mungkin bisa dengan barang atau yang lain, tapi jangan lupa untuk yang utama itu kita tetap beribadah. Karena dengan ibadah pastikan kita akan mendapatkan hidayah atau petunjuk dari yang di atas itu ya. Jadi jangan sampai lupa untuk melaksanakan ibadah biar untuk masalah kita ini bisa cepat teratasi seperti itu ya. Nah, gagal psikologis pada mahasiswa bukan hanya terjadi menjadi tanggung jawab profesional yang bekerja di institut pendidikan, namun juga menjadi tanggung jawab semua pihak. Kayak kakak-kakak ini kuliah semua kan ya? Nah, itu dari kampus kakak-kakak ini pasti menyediakan layanan untuk psikologis ini sendiri. Nah, untuk bagaimana sih faktor pelindung dari proses adaptasi kuliah nih? Pasti kakak-kakak ini waktu pertama kali masuk kuliah nih perlu adaptasi dong. Dari yang SMA-nya masih ada campur tangan orang tua, terus sekarang jadi mandiri. Kalau untuk kakaknya, sebelumnya kakaknya dari mana? Dari Papua. Oh, dari Papua. Kakaknya dari Papua sih juga kan perlu adaptasi ya Pak. Seperti apa ya Kak adaptasinya kakak ini? Adaptasi seperti apa, harus mandiri, terus sosial, komunikasi dengan kepada masyarakat sekitar, harus lebih buka diri, lebih kayak ekstrovert kepada orang. Baik, terima kasih sudah sharing. Untuk kakaknya ini dari mana ya? Dari Malang. Oh, dari Malang sendiri nih. Nah, ini ada perbedaan nih Kak. Sama-sama Malang, kuliahnya di Malang juga. Ada apa sih perbedaan dari SMA ke kuliah nih? Sama-sama Malang ya Kak? Banyak orang yang nggak kenal terus dikenal. Oh gitu, terima kasih ya Kak sudah sharing. Dari yang nggak kenal jadi kenal, itu sudah proses adaptasi nih Kak. Jadi kan kita sudah tahu ya, mungkin bukti realistisnya mungkin dari teman-teman semua tadi sudah dicontohkan bahwasanya itu proses adaptasi itu juga termasuk jadi pengaruh kembali ke kesehatan mental ya. Bahwasanya kan tergantung dari mindset sendiri orang tersebut. Nah, bahwasanya seumpama dari mindset kita ini tidak ingin mengenal seseorang atau adaptasi dengan lingkungan sekitar, mungkin itu bisa mempengaruhi ke kesehatan mental juga. Bahwasanya aku nggak punya teman atau mungkin kok lingkungannya kayak gini. Nah, itu kan bisa jadi dari mindset kita sendiri seperti itu ya. Nah, ini semua berhubungan nih dengan kasus UGM tadi. Gak cuma tentang psikologis loh. Semua part ini berefek pada kasus masalah kesehatan yang bisa memperburuk keadaan. Pasti gak asing kan permasalahan kesehatan di kalangan mahasiswa kayak asam lambung, ya kan? Anak kos gak mungkin ya gak punya sakit mah bos. Pasti sih itu. Nah jadi di sini ada yang punya mah atau sakit lambung nggak? Waduh, kakaknya makan sehari berapa kali nih? Ya sebisanya 2 kali atau 3 kali udah dimaksimalin lah lihat nggak repot apa. Terima kasih ya Kak sudah jawab. Betul sekali nih, kita harus memperhatikan pola makan. Jangan lupa istirahat juga ya Kak. Nah oke, selanjutnya ada yang punya sakit lambung mungkin?
mungkin sakit yang lain dikarenakan sesuatu yang mengganggu pikiran dari teman-teman semua, akhirnya itu mempengaruhi ke kesehatan juga, baik fisik maupun yang lain. Iya, kayak kalian kan lagi stres tugas nih, terus waktunya makan tapi kalian lagi stres banget lagi tugas, terus kayak aduh ntar aja makanya. Nggak selera itu. Nah jadi sakit kan, ada nggak sih kayak gitu? Kakak yakin sih semuanya pasti merasa kayak gitu ya, mau makan karena tugas. Dan mungkin akhirnya aku sangkut pautkan ya sama yang di kasus tadi. Setelah tadi mungkin dikarenakan dari makannya itu juga berkurang, males atau gimana, akhirnya kan pasti juga kok rasanya kayak males, lemes, gak ada semangat hidup. Akhirnya daripada aku di sini hidup terus gak ada gunanya atau cuma gini aja, akhirnya ada suatu pemikiran yang mana bisa menyebabkan tadi sebuah proses bunuh diri. Mungkin seperti itu ya. Baik, terima kasih ya. Kita kayaknya udah di penghujung acara nih Kak. Sebelum kita menutup nih, di antara kakak-kakak yang hebat ini, adakah yang mau bertanya? Aku mau bertanya sih Kak. Iya, dengan siapa dulu perkenalan ya Kak? Kenalin, nama aku Salsa. Aku juga sebagai mahasiswa. Aku mau tanya mengenai kan saat ini kan kesadaran masyarakat Indonesia mengenai masalah kesehatan mental. Karena udah dijelasin kalau perlu ditingkatkan kan ya Kak ya. Nah, tapi kesadaran mengenai kesehatan mental ini seringkali menimbulkan stigma buruk terhadap masalah kesehatan mental. Jadi jika stigma buruk terus beredar di masyarakat dapat menghalangi penanganan pasien dengan masalah kesehatan mental. Nah, bagaimana sih cara mengatasi stigma ini Kak? Oke, terima kasih ya atas pertanyaannya. Mungkin izin menjawab ya dari pertanyaan. Barangkali mungkin kalau ada kekurangan bisa disanggah atau bertanya kembali ya. Oke, mungkin sebelumnya mau aku jelasin mengenai stigma itu sendiri ya. Nah, stigma ini kan adalah sebuah label negatif dalam suatu masyarakat. Yang mana itu biasanya stigma itu kayak sudah melekat dalam masyarakat bahwa itu adalah suatu hal negatif. Soalnya itu kan udah seperti suatu hal yang turun-temurun seperti itu ya. Dan untuk stigma sendiri itu dibagi menjadi dua, yang mana ada self stigma dan juga public stigma. Nah, untuk mengatasi stigma ini dapat meningkatkan literasi kesehatan baik dari mental, terus kemudian juga bisa membantu merekonstruksi kognitif dan juga memberdayakan individu. Terus kemudian pastinya jangan lupa untuk dukungan dari keluarga ya, baik dari teman, keluarga, dan dari masyarakat yang lain seperti itu. Jangan untuk mengatasi public stigma perlu adanya edukasi dan meningkatkan literasi, karena kan public stigma itu berarti kan udah sangat luas ya. Jadi mungkin kita juga perlu literasi kesehatan ke masyarakat, atau mungkin dan juga bisa mengedukasi terkait sistemik terkait kesehatan mental di masyarakat. Mungkin apakah sudah menjawab? Sudah sih Kak, terima kasih ya. Terima kasih ya atas pertanyaannya. Baik, sebelum mengakhirinya kita harus menyimpulkan nih dari penjelasan kita tadi. Ada nggak sih di antara kalian yang mampu menyebutkan apa saja sih yang tadi kita bahas bersama? Ya, mungkin poin-poin pentingnya. Iya, poin-poin pentingnya saja deh. Apa? Kakaknya gimana? Apa kakaknya? Kalau dari yang aku dengar tadi, poin-poin yang udah dikasih sama kakak-kakak di depan ini yaitu kayak bentuk-bentuk gangguan depresi, terus gimana cara ngatasinnya, terus bentuk masalah apa aja yang pada umumnya mahasiswa terjadi kayak penyakit-penyakit anxiety atau perasaan-perasaan yang bikin mereka itu kayak pengen rasanya bunuh diri, itu gimana cara ngatasinnya gitu. Ya, baik, terima kasih ya Kak sudah mau menjelaskan. Mungkin kakaknya bisa mungkin berbeda nih Kak, berbeda dari atau mungkin bisa dilengkapi juga tadi. Kalau menurut saya dari penjelasan kakaknya tadi, pentingnya menjaga kesehatan mental yang khususnya bagi mahasiswa sekarang yang biasanya pusing dengan tugas yang banyak sampai lupa untuk menjaga kesehatan, terutama untuk makan, sampai bisa terkena sakit lambung atau apa itu lagi. Jadi gitu aja lah. Oh iya, terima kasih ya Kak. Mungkin kakaknya kesimpulan dari kita tadi ini Kak, bahas apa aja kan banyak banget ya kita diskusi bersama. Bisa diambil mungkin apa aja? Mungkin bisa dijelasin. Kalau dari saya sendiri mungkin kita harus menjaga namanya jangan sampai gejala mental ini berat seperti depresi. Nah itu dia bisa berpotensi fatal jika kita pencegahannya tidak terkendali terlebih dahulu.
baik, terima kasih ya Kak. Nah, ini adalah kesimpulan dari penyuluhan kita hari ini. Iya, oke. Jadi izin untuk menyimpulkan ya. Jadi kan kesehatan mental itu kita harus juga pikir ya. Jangan sampai kita itu memperhatikan orang lain, akan tetapi diri kita sendiri sebenarnya yang sakit seperti itu ya. Jadi perlu diingat bahwa kesehatan mental itu memang harus kita jaga dan kita ketahui sejak dini, dan kemudian ini juga berpengaruh dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin bisa berpengaruh pada fisik dan lain-lain seperti tadi yang sudah jelasin ya. Mungkin dari nanti bisa pikiran kita, terus kemudian ke kesehatan fisik kita, dan akhirnya membawa ke kesehatan mental kita yang membawa menjerumuskan ke seperti percobaan bunuh diri. Mungkin seperti itu ya. Ya baik, terima kasih ya Kak untuk menyimpulkan hasil penyuluhan hari ini. Nah, ayo perhatikan kesehatan mentalmu. Jangan hanya doi yang diperhatikan. Tetap semangat, kamu pasti bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo perhatikan kesehatan mentalmu. Tetap